Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman yang menonton podcast pada pagi hari ini. Oke, di sebelah saya sudah ada Bapak dan satu Ibu yang sangat cantik sekali. Kalau boleh tahu Bapak dan Ibu dari organisasi mana dan bergerak di bidang apa? Silakan dijawab. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, mungkin banyak yang belum kenal dan mungkin ada Pak Swardhanu udah kenal saya waktu beliau jadi anggota dewan di Bandung. Saya adalah Nyoman Merte. Dulu saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, tamat tahun 90. Lalu berkarir di dunia jurnalistik. Ya, saya menjadi jurnalis sejak tahun 87 ketika masih kuliah sampai saat ini, kurang lebih sudah hampir 40 tahun ya. Kemudian pada 2017 saya melanjutkan studi karena biar sesuai dengan profesi saya mengambil program studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu di UHN Gusti Bagus Beliau. Waktu itu namanya IHDN ya. Lalu setelah itu berkat ingin memotivasi anak-anak saya juga melanjutkan lagi di program Doktor Ilmu Komunikasi Hindu pada tahun 2023 yang lalu. Karena baru dibuka ke programnya di UHN. Sekarang sedang semester 2 mau menyelesaikan program doktor itu 3 tahun dari awal ya. Mudah-mudahan dari 2 tahun itu selesai. Mohon doanya. Tahun 2000 yang lalu ya, sudah 24 tahun yang lalu, saya bersama almarhum Insinyur Wayan Wirate dari Bangli mendirikan Yayasan Serade. Ya. Yayasan Serade ini bergerak dalam bidang sosial keagamaan, kemudian media, syiar Hindu, kemudian literasi ya tentang agama Hindu dan sebagainya. Kemudian juga melakukan pencerahan kepada masyarakat dalam bidang yoga, meditasi, dan spiritual. Itulah yang kami garap selama ini, dan satu produk yang terus konsisten selama hampir 24 tahun yang lalu adalah majalah Serade. Pak Swardhanu sudah mungkin sering membaca karena beliau mendapat bagian pada saat dulu menjadi anggota DPR di Bandung ya. Sejak 2019, sejak reformasi itu Bandung itu adalah motor penggerak dari bangkitnya Yayasan Serade dengan produknya adalah majalah Serade. Kemudian belakangan kami menambah produk menjadi serade.com, www.serade.com. Ini adalah media publik ya yang dilangani oleh para anggota dewan, kemudian gubernur, wali kota sekali, dan merupakan media yang beda dalam tanda kutip. Kalau media-media lain mungkin ada kriminal begitu, kalau kami tidak. Jadi ada pendidikan, ada spiritual, ada kesehatan, ada agama, kemudian sosial, kemudian tips sehat, tips bisnis juga ada. Itu konten-konten yang kami sebarkan selama ini untuk mencerdaskan umat manusia, bukan hanya orang Hindu ya. Karena pelanggannya bukan hanya orang Hindu. Jadi spiritual universal. Itu produknya. Kemudian saya sebagai orang media sejak hampir 40 tahun yang lalu, saya akhirnya diminta oleh banyak teman di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, kemudian fakultas perguruan tinggi segala macam, itu menjadi mentor jurnalistik yang sudah 20 tahun yang lalu. Jadi anak-anak didik kami yang selama ini sudah kami ajarkan jurnalistik itu ada yang sudah bahkan menjadi wartawan. Bersyukur
Dan dari kegiatan itu juga Yayasan Serada juga selain menerbitkan majalah Serada juga memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencerahan yang mengubah mindset karakter umat Hindu dan teman-teman yang mencintai Hindu itu supaya menjadi orang yang mempunyai moral yang baik, kemudian berpikir positif dan menjadi agen perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara. Itu yang bisa kami perkenalkan dari di awal. Terima kasih kepada Kerspangpol ya sudah memberikan kesempatan karena banyak di antara teman-teman belum mengenal. Jika ada di antara teman-teman organisasi massa ini membutuhkan publikasi, saya jamin untuk memberikan free of charge ya. Ya ini karena style kami adalah free of charge, kecuali kalau memang ada budget silahkan, tapi kalau tidak, kalau sepanjang itu bermanfaat bagi kemajuan spiritual dan kemudian kemajuan kemanusiaan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, kami siap untuk mempublikasikan. Yang penting ada materinya, ya materinya dan foto tentunya, karena kami ada di dua versi. Yang pertama adalah cetak, yang kedua adalah online di www.esrade.com. Sekian, terima kasih. Horas, selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Dan seterusnya. Saya perkenalkan diri saya. Saya Suryani Arianja, tapi yang tertulis saya Suryani karena marga tidak saya tuliskan di KTP. Jadi saya dari Komite Masyarakat Danau Toba DPW Bali, KMDT kalau disingkat, KMDT. Jadi kami bergerak di bidang pariwisata. Kami di Bali sudah berdiri 6 bulan. Jadi kami berusaha untuk ikut di kegiatan-kegiatan Kerspangpol supaya kami lebih tahu bagaimana perkembangan politik dan kebangsaan di Bali, khususnya kan karena saya tinggal di Bali, bagaimanapun tetap saya mengikuti menghargai adat istiadat Bali dan apa-apa kegiatan-kegiatan yang lebih dipentingkan di Bali. Kebetulan Bali adalah etalase wisata dan kami di sini lebih memperhatikan tentang pariwisata dan ekonomi tentunya ya, yang menunjang perekonomian Bali kan dari pariwisata. Jadi kita terpusat ke Bali ininya, pola pikirnya akan kita ganti karena di sini saya lihat perkembangannya lebih pesat gitu. Jadi kami juga melakukan paksos, bakti sosial, terus apabila juga ada kejadian-kejadian yang membutuhkan kami uluran tangan, kami juga hadir di sana seperti ada kebakaran, terus seperti yang di Kertalangu kemarin kami juga hadir di sana, terus di berbagai kejadian apabila kami mendengar dan kami akan hadir di sana juga untuk membantu bagaimana masyarakat Bali supaya bisa terbantu. Demikian juga orang-orang pendatang yang hadir di Bali, karena di Bali ini perkumpulan semua orang dari negara mana aja, dari daerah mana aja di berbagai provinsi di Indonesia ada di Bali, dan adat-adatnya juga dilestarikan di Bali. Bali itu sendiri menerima. Itu saya apresiasi dan salut dengan Bali yang bisa aware dan bisa mengerti budaya lain. Di samping mereka kuat juga budayanya, dan kita seperti apa mereka,
kita yang datang seperti itu juga untuk menerima gitu. Jadi nggak pernah kita udah tahu Bali itu kuat dengan budayanya, misalnya udah di jalan ditutup ya paling ininya ya kalau di Bali kalau udah ada ngaben itu jalan itu kadang ditutup hampir setengah jam gitu, atau 1 jam gitu. Kita mengerti kalau orang baru datang pasti dibilang kok Chinese, shit gitu kan. Tapi kan kita yang udah tahu Bali, yang udah tahu Hindu itu mengadakan upacara itu, jadi kita membantu memberikan penjelasan sama orang yang biasa kita temuin yang merasa keberatan dengan jalan seperti itu tuh. Jadi di situ pengertian kita besar dan memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka juga mengerti bagaimana Bali itu berkembang dengan budayanya dan dikunjungi. Di situ kita memberikan pengertian itu, mereka juga mengerti. Karena sebenarnya pada dasarnya mereka datang ke Bali juga gara-gara ada istiadat Bali, bukan karena orang Bali cantik atau daerahnya ini bagus sekali, bukan, tetapi mereka sangat menghargai budayanya. Di situ saya apresiasi banget. Dan kami dari luar kota, dari luar provinsi sebenarnya sadar atau tidak sadar, sempat atau tidak sempat, mengerti atau tidak mengerti, secara tidak langsung kami juga menghargai budaya kami masing-masing. Dan sebenarnya saya sebagai orang Batak yang datang merantau itu, justru di Bali saya bisa mengembangkan diri. Saya bilang, oh ini budaya Bali diterima di mana-mana. Kenapa kita tidak bisa? Gitu. Artinya bukan saya iri dengan Bali, bukan. Tetapi positifnya itu iri dengan catatan positifnya. Karena saya mengembangkan budaya saya lewat Bali supaya yang di sana juga bisa mengerti bahwa budaya itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan mempererat persaudaraan, bisa menjalin bisnis kemana-mana, relationship. Jadi lebih gampang dengan budaya. Apalagi adanya politik. Politik itu sebenarnya tidak seberapa tinggi dibanding budaya. Budaya itu yang membuat semua masyarakat dan kalangan politik juga, pembesar-pembesar akan dipersatukan oleh budaya. Jadi suatu saat pun kita akan membuat kolaborasi antar budaya seluruh Indonesia. Kami dari Komite Masyarakat Danau Toba, saya sebagai ketua, nanti saya sudah membuat planning untuk membuat acara itu. Jadi seluruh budayawan-budayawan yang dari seluruh Indonesia akan kita satukan menjadi satu pertunjukan di Art Center atau di mana nanti kita buat, supaya bahwa kita semua mengerti budaya bisa mengikat semua kita yang ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu bersatu, bisa bersatu lewat budaya, gitu loh. Jadi kita benar-benar bangga dengan budaya-budaya Indonesia dari berbagai daerah, dan kita tampilkan suatu saat itu di mata dunia. Dan itu adalah dan itu adalah hal yang terbesar nanti di Indonesia, karena kita itu lebih mengerti, karena di luar sana, di luar negeri yang saya lihat, dan saya selalu komunikasi dengan mereka yang datang ke Indonesia, ke Bali, selalu kita ada komunikasi interaktif dengan mereka. Kita bertanya bagaimana budaya sana, justru mereka sudah merupakan budaya dan tidak lagi ingin mempelajari budaya itu sendiri. Tetapi Indonesia kesempatan itu masih banyak, dan mereka banyak waktu untuk mempelajarinya, di mana cuaca di Indonesia seasonnya semua bisa dipakai, karena tidak ada salju, tidak ada kepanasan. Jadi kita kalau cuacanya itu apa namanya ya? Kalau ini iklimnya itu bisa dipakai, tidak ada musim dingin yang menghancurkan tumbuhan, yang ini gitu. Semua kita bisa pakai gitu. Artinya kita sempat berpikir tentang kebudayaan dan bisa melanjutkan para kreatif
yang yang diciptakan oleh nenek moyang kita yang terdahulu bisa kita tumbuhkan kembali untuk kita dipelajari sama generasi muda. Jadi kesempatan kita banyak untuk mempelajari itu, sehingga dari Indonesia itu the nature itu bisa berkembang dengan baik, dan orang luar yang datang ke Indonesia akan tertarik, dan itulah ketertarikan kita selama ini yang kita lihat di Bali, karena mereka selalu show the nature gitu. Jadi orang itu pun selalu bilang I like to see the nature gitu. Jadi dia selalu itu aja, karena mereka di sana sudah tidak pernah lagi gitu. Oke. Sekian dulu dari kami KMDT untuk pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang pada semua rekan Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih kepada Festival Polimas yang telah memberikan tempat dan waktu. Perkenalkan, nama saya Asep Wiladirja. Artinya nama Asep yang sudah pasti dari Bandung dan Sunda. Ya, sama alhamdulillah. Jadi kami adalah Badan Musyawarah Orang Sunda Bali. Jadi disingkat dengan BAMUS Bali. Visi dan misi kami intinya awalnya ingin mempersatukan warga-warga Jawa Barat yang ada di Bali untuk berada di dalam satu naungan, yaitu di bawah naungan BAMUS Bali. Tujuannya karena banyak juga warga-warga Sunda yang merantau ke sini, tidak terdata, tidak tahu, banyak kejadian-kejadian seperti pernah terjadi Mr. X dari Bandung sampai seminggu di sana tidak ada yang ini. Nah, barulah setelah sampai ke informasi itu ke BAMUS, kita bergerak dan kita langsung kerjakan, kita kumpulkan selayaknya sebagai mana manusia, sebagai umat muslim. Kita BAMUS salah satunya yang bergerak di dalam sosial itu. Baik, BAMUS itu juga bergerak juga di rohani juga ada, di olahraga juga ada, di seni dan budaya juga ada. Bahkan seni budaya kita itu sering mengadakan kolaborasi dengan pihak baik di internal secara paguyuban, karena kita juga membawahi 21 paguyuban yang ada di BAMUS itu, dengan eksternal dengan Pemkot Bali sering juga mengadakan event-event seni dan budaya dengan Pemprov provinsi, dengan Pemkab juga kita sering juga mengadakan event-event di GWK, di Art Center gitu. Jadi bahkan ada nama paguyuban itu Pamanahan. Pamanahan itu paguyuban yang isinya semua anggotanya itu para mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat. Itu sering mengadakan juga mini karnival, dulu juga pernah 2010 di Art Center itu menampilkan semua kebudayaan yang ada di Indonesia melalui mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Bali, tampilkanlah di Art Center itu. Itulah bukti bahwa kami juga menjunjung tinggi kebudayaan yang berbeda-beda, tetapi tampilkan dalam satu event yang namanya mini karnival. Itu saja mungkin perkenalan dari kami. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Bambang dari Yayasan Citro. Kebetulan saya sebagai ketua. Misi dan misinya singkat saja. Kalau misinya yang bisa kita perkumpulan itu mengumpulkan teman-teman yang komunitasnya pedagang dan pengusaha.
walaupun pengusahanya tuh ya kecil-kecilan. Intinya di situ di Yayasan Sukro itu bermacam-macam, jadi dari lintas agama baik Hindu, Kristen atau Muslim, jadi semuanya satu dan asasnya pasti Pancasila. Dilanjutkan komunikasi itu bergerak, yayasan kami bergerak misinya sosial, penyantunan seperti kebakaran kemarin yang berada di Alang juga, saya juga ikut, dan saya aktif mengikuti kelompok grupnya PYP. Jadi saya selalu mengikuti dan santunan saya sampaikan ke PYP Group. Jadi di bawah binaan Bapak PKK dari Keslampor. Selanjutnya untuk kegiatan sosial suka dan duka. Sukanya kalau mungkin ada hajatan, hiburan, itu tetap kita kasih santunan. Walaupun itu ada hajatan, punya hajat yang anggota. Baik itu hajatan banyak ya, hajatan sunatan, hitanan atau istilahnya nikahan. Dukanya, nah kalau duka banyak meninggal, duka kecelakaan, tetap kita sambungi. Jadi komunikasi saya intern di yayasan itu kita fokuskan untuk sosial. Dasarnya tetap Pancasila. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih tindakan nyata Bapak dan Ibu yang bekerja sama juga dengan organisasi atau yayasan masing-masing dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila itu? Silakan boleh dijawab oleh siapa dulu? Terima kasih. Bicara tentang wawasan kebangsaan itu adalah bicara tentang jati diri bangsa. Ya. Kita harus mengenal jati diri bangsa kita. Indonesia yang terdiri dari banyak suku, kemudian etnis, agama, kemudian terdiri dari negara kepulauan 17.600 pulau. Ini kalau tidak diikat oleh sebuah idealisme, ideologi yang namanya Pancasila, sudah kita bercerai-berai. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia, apapun agamanya, sukunya, dari manapun latar belakangnya apapun, itu mesti menjunjung tinggi yang namanya sumber tertib hukum tertinggi, ya, yaitu Pancasila. Kemudian setiap kami dulu waktu masih mahasiswa itu tahun 85 di Unod itu, kita mendapatkan P4 100 jam wajib duduk selama 100 jam. Nah ini apa? Ini adalah menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila yang begitu luhur ya, yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Maka tidak ada alasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk tidak mengamalkan, menghayati, melaksanakan spirit dari Pancasila. Lalu ada 4 pilar kebangsaan kita. Yang tadi saya sudah sebutkan Pancasila, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika yang intisarinya itu diambil dari ajaran leluhur kita, ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah ini harus dipegang oleh setiap warga Indonesia. Lalu ada Undang-Undang Dasar 45, dan ini juga roh, ya, tertib hukum, sumber hukum yang menjadi landasan seluruh undang-undang dan peraturan yang dibuat di Republik ini sampai ke perda. Dan ini tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45, harus mengacu dia. Salah satu contoh adalah tentang undang-undang tentang
Kalau di Bali kita mengenal Perda 4 2019 tentang desa adat. Desa dulu namanya desa Pekrama. Ini nggak boleh dia melenceng dari spirit 1945, Undang-Undang Dasar 45. Harus mengacu dia. Nah, kemudian ada organisasi kemasyarakatan seperti kita ini. Itu asasnya harus Pancasila. Nggak boleh di luar ideologi itu. Sebab kita ada di negara Pancasila, negara hukum yang menjunjung tinggi asas tunggal yang disebut dengan Pancasila. Lalu kita mengenal, kalau kita bicara tentang wawasan kebangsaan, itu kita berada di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah harga mati. Siapapun yang mencoba untuk merusak persatuan atau menjarah wilayah Indonesia wajib untuk dilawan. Ya. Pancasila, kemudian NKRI itu tidak boleh ditawar-tawar lagi sudah. Dan kita tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika kalau kita bicara tentang keyakinan. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, tidak ada alasan bagi kelompok agama apapun di Indonesia yang boleh mengintervensi atau melarang orang beribadah, nggak boleh itu. Harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap warga bangsa Indonesia. Dan inilah yang menjadi acuan pokok dasar yang harus dipegang oleh seluruh pejabat publik, kemudian aparat di bawahnya, lalu kita semua sebagai warga bangsa. Kita orang-orang aktivis organisasi masyarakat juga wajib untuk mensosialisasikan ini. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab warga negara, bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah, TNI, Polri, birokrat, bukan hanya itu. Kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat, punya tanggung jawab yang sama dengan beliau-beliau yang pejabat itu untuk menjaga keutuhan dari NKRI ini. Terima kasih tanggapan kami kepada ini tentang wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Kesbangpol bahkan di pemerintahan seluruh Indonesia. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nyoman, sudah mungkin dirangkum semua, dan untuk menanggapi itu semua dengan adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan banyak lagi yang ditanamkan oleh leluhur kita buat kita untuk meneruskan perjuangan bangsa ini, dan di mana kita sudah merdeka sekarang ya haruslah merdeka. Merdeka! Ya, ini kita udah merdeka, jangan lagi seperti di daerah penjajahan gitu loh maksudnya. Jadi kita harus punya wawasan kebangsaan dengan cara perbuatan kita dalam mengisi kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kita memandang keluarga, tetangga, lingkungan, dan bangsa dan negara. Jadi di sini kita dibutuhkan orang yang benar-benar yang bisa jiwanya pengabdian. Jadi mengabdi sama keluarga, mengabdi sama lingkungan, sama masyarakat dan bangsa. Jadi kalau kita sudah cerita mengabdi itu untuk memperjuangkan karya leluhur kita, untuk memperjuangkan cita-cita orang tua kita, untuk menjadi seorang generasi yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita harus ya berjuang untuk memperbaiki diri nomor satu. Jujur, tulus dalam mengerjakan sesuatu. Jangan perhitungan tentang tenaga yang kita sumbangkan ke orang lain atau diri kita. Jangan suka memperhitungkan jasa kita yang sudah kita perbuat. Karena kita punya Allah pencipta, punya Tuhan, dan kita harus percaya
harus sebutir debu pun yang kita perbuat itu diperhitungkan sama Tuhan. Jadi kita harus tulus mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih. Baik, dari Bamus singkat saja bahwa Bamus tetap memegang teguh bahwa dasar hukum negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang berlandaskan juga bagian dari yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan satu implementasi atau bukti nyata tentang kebangsaan yang dilakukan oleh Bamus selaku pribumi dengan selaku pendatang dengan pribumi. Salah satunya bahwa kami dalam melaksanakan ibadah selalu dijaga oleh warga pribumi. Misalkan kalau sembahyang Jumat, Idul Fitri, Idul Adha itu dijaga oleh pesanan, tidak ada di tempat lain seperti itu. Bukti bahwa Bali itu toleransinya tinggi sekali. Baik, timbal balik kami sebagai warga pendatang, tentunya kita mempunyai prinsip bahwa di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Kita selalu memberikan timbal balik, artinya mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pihak pribumi, pihak Pemkot, pihak provinsi, pihak Pemkab kabupaten. Artinya karena Bamus itu sudah ada beberapa cabang di kabupaten juga. Di Jemberana juga ada, di Gianyar juga ada, di Karangasem juga ada. Jadi artinya sudah menyebar ke seluruh tadi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih untuk dari kami dari Yayasan Putro, bahwa untuk wawasan kebangsaan adalah juga mencakup masalah butir-butir isi Pancasila itu. Yang jelas untuk Yayasan Putro itu berasaskan dari Pancasila. Bergerak pun dengan komunikasi sesama ormas, sesama organ lain, asasnya tetap juga memakai asas Pancasila. Dengan dasar itu kita menjalankan unsur-unsur dan butir-butir Pancasila selama bergabung dan bergerak di Bali, kita akan aman dan selamat. Karena apa? Karena Pancasila adalah satu-satunya sudah merangkum kesemuanya. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu sekalian tadi sudah cukup jelas menjelaskan apa makna Pancasila. Jadi saya tidak perlu menyampaikan banyak-banyak. Jadi Pancasila tetap dasar dari kita, dari organisasi saya, dari Sutro. Mungkin yang lain juga akan sama karena lingkup organ ini di bawah binaan dari Desparpol. Unsurnya pasti dasarnya dasar dari Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi saya petik amanatnya yang terakhir ya. Tadi Ibu katakan bahwa kita sudah merdeka. Alasan ini kita mengisi kemerdekaan dengan menerapkan wawasan kebangsaan dan juga sebagai manusia kita tidak lupa juga dengan Tuhan kita. Apapun agama kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, sekali lagi saya ingatkan alangkah baiknya kita mengisi kemerdekaan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan salam Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Ya, mari kita berdiri. Baik, saya pimpin ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga untuk penonton.